apakah RUU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Melalui aturan ini, pemerintah dan DPR sepakat membentuk kawasan PFII berstatus khusus yang didukung kelembagaan independen berstandar internasional untuk mengembangkan sektor keuangan dan aktivitas usaha berorientasi global. Lantas apa itu PFII? Benarkah pengembangannya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia? Kita bahas. PFII merupakan kawasan pusat finansial internasional yang disiapkan pemerintah untuk menarik arus modal global melalui pengembangan ekosistem jasa keuangan berstandar internasional. Kawasan ini akan memiliki sejumlah kekhususan mulai dari fasilitas perpajakan dan kepabeanan, kemudahan perizinan, penggunaan valuta asing, hingga kelembagaan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa Selasa 21 Juli, keberadaan PFII akan membuka akses yang lebih luas terhadap modal dan investasi internasional. Arus modal tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan jangka panjang yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai target 8%. Purbay juga berharap masuknya investasi portofolio dan modal asing berkualitas secara berkelanjutan dapat memperbesar kapasitas perekonomian nasional sekaligus memperkuat pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Dalam jangka panjang, pemerintah memperkirakan PFII akan memperluas basis penerimaan pajak, menciptakan lapangan kerja baru, menekan biaya modal, serta meningkatkan daya saing perekonomian melalui tersedianya alternatif pembiayaan yang lebih beragam. Selain itu, pemerintah menargetkan kawasan ini berkembang menjadi ekosistem jasa keuangan berstandar internasional yang didukung teknologi mutakhir, sistem keamanan siber berkelas dunia, serta tata kelola yang mengacu pada praktik terbaik internasional. Pusat Finansial Internasional Indonesia tidak hanya ditujukan untuk menghimpun aktivitas sektor keuangan, tetapi juga untuk memperkuat pembiayaan sektor real sehingga akan mendorong meningkatnya investasi produktif yang menciptakan lapangan kerja dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Payung hukum PFII telah disahkan. Dengan demikian, Indonesia resmi memiliki dasar hukum untuk membangun pusat finansial internasional seperti Hong Kong, Singapura, Dubai, atau Abu Dhabi. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan implementasi dan menetapkan lokasi penyelenggaraannya. Lalu di mana kawasan ini akan dibangun dan syarat apa saja yang harus dipenuhi? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto sebelumnya memastikan Bali akan menjadi lokasi pembangunan PFII. Bali dipilih karena dinilai memiliki infrastruktur pendukung yang relatif lengkap, mulai dari fasilitas kesehatan bertaraf internasional di kawasan ekonomi khusus Sanur, hingga konektivitas dan daya tarik internasional yang telah terbentuk melalui sektor pariwisata. Bahkan Erlangga menyebut PFII berpeluang dibangun di 2 hingga 3 titik di Bali. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa juga menyebut lokasi PFII tidak harus berada dalam satu kawasan. Pemerintah masih mengkaji beberapa alternatif, tetapi Bali tetap menjadi kandidat terkuat. Ia juga menyatakan IKN bukan pilihan utama, karena dinilai masih terlalu sepi untuk menjadi pusat aktivitas keuangan internasional. Sahabat Kompas, ikhtiar menyulap Bali menjadi epicentrum finansial setara Singapura atau Dubai tentu memikat di atas kertas. Namun pemerintah harus sadar, modal global tidak berlabuh hanya karena pesona alam atau diobralnya karpet merah berupa keistimewaan pajak dan kelonggaran aturan. Minat investor bersandar pada kepastian hukum dan tata kelola bersih. Jangan sampai PFII gagal menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dan justru berakhir sekadar menjadi surga baru bagi pelarian pajak dan ajang cuci uang berkedok investasi global.